Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Rica Kusma ini, channel yang biasa membagikan kisah nyata keajaiban sedekah. Dan kali ini kisah nyata apa yang saya bagikan, dan ini saya yakin teman-teman sangat menginspirasi sekali, sangat bagus sekali, maka tonton videonya sampai habis ya. Oke, tanpa berlama, tanpa berpanjang waktu, saya akan mulai ceritanya. Jadi ada seorang laki-laki pria, dia bernama Bapak Budi. Bapak Budi ini pada suatu hari menyuci mobilnya, bawalah ke tempat cucian mobil, dimana pada saat itu juga ramai tuh orang cuci mobil. Jadi Bapak Budi ini duduk, di sebelahnya juga yang pemilik mobil lagi duduk juga nih, menunggu antrian mobilnya selesai dicuci. Pada tahun itu ya, beberapa tahun yang lalu, itu mungkin udah 10 atau 20 tahun yang lalu, dan harga cuci mobil itu cuma 10.000. Jadi teman-teman, pada saat itu cuma 10.000, kira-kira ya 10 tahun lebih lah, 15 tahun ke belakang lah ya. Jadi pada saat udah ngobrol-ngobrol nih Pak Budi itu dengan teman yang baru dia jumpa ini ya, sesama yang pemilik mobil yang lagi nunggu antrian cuci mobil juga. Terus ternyata mobil Pak Budi ini selesai dicuci nih, duluan dicuci daripada teman sebelahnya. Maka Pak Budi membayar ongkos cuci mobilnya dan juga membayarkan ongkos cuci mobil teman sebelahnya itu. Dan perhatikan teman-teman ya, kemudian gak berapa lama, selang waktu beberapa lama kemudian, Pak Budi ini juga menyuci mobil ke tempat itu juga, dan ketemu lagi dengan bapak yang kemarin dia bayarin itu. Dan ini terjadi sampai 3 kali berturut-turut. Selama 3 kali berturut-turut itu, mobil Pak Budi selesai dicuci duluan, otomatis Pak Budi pergi duluan dan dia membayar duluan cuci mobilnya, dan dia juga membayar cuci mobil yang temannya ini selama sebanyak 3 kali berturut-turut ya. Jadi pada suatu hari Bapak Budi ini main ke mall dan ketemu lagi nih orang yang dia bayarin untuk cuci mobil itu ya. Karena udah beberapa kali ketemu dan di mall lagi ketemunya, jadi mereka ngobrol nih sambil makan atau gimana dan bercerita-cerita lah. Temannya Pak Budi ini bertanya kepada Bapak Budi, "Bapak, sebenarnya apa pekerjaan Bapak?" Terus dia cerita-cerita lah ya. Pak Budi ini menjelaskan, "Saya seorang kontraktor," katanya, "kontraktor kecil-kecilan." Itu kan alasan merendah aja, sebenarnya dia udah gede perusahaannya. Jadi mendengar Pak Budi ini adalah seorang kontraktor, temannya itu beberapa proyeknya akhirnya dilimpahkan kepada Bapak Budi ini. Walaupun mereka baru pertemuan yang keempat dan pertemuan 1, 2, 3-nya itu cuma ngomong beberapa menit aja ya, tapi karena kedermawanan Bapak Budi ini, walaupun membayar cucian mobilnya tidak seberapa, tapi setiap dia cuci mobil selalu dibayarin. Akhirnya temannya ini menaruh kepercayaan, dan semua proyek yang melibatkan kontraktor dia akhirnya dilimpahkan kepada Bapak Budi ini. Itu Bapak Budi ini bilang, banyak proyek saya yang berhubungan dengan kontraktor itu dari Bapak A, nggak belajar temannya Bapak ya. Setiap ada proyek yang berhubungan dengan kontraktor, pasti Bapak ini akan memanggil saya. Jadi itu teman-teman, dia bersedekah 10.000, 10.000, 10.000, dan balasannya itu luar biasa ya, proyek lah yang bidang kontraktor gitu. Terus karena udah melihat balasan sedekah yang berlipat ganda itu, Pak Budi ini keterusan nih keasikan bersedekah teman-teman. Jadi misalnya beliau hari Jumat nih sedekah Jumat gitu lah ya, beliau makan soto, terus dibayar 500.000, dibilang, "Pak, sisanya bayar semua yang makan di sini, dan ntar kalau masih ada sisa bagikan gratis." Jadi beliau makan soto misalnya seporsi 15.000, beliau ngasih kepada penjualnya 500.000, sisanya digratisin kepada orang yang makan di sana teman-teman. Jadi pada suatu hari nih teman-teman, namanya pengusaha ya, dia ada up and down juga lah. Begitu juga dengan Pak Budi ini, termasuk keuangannya. Jadi pada suatu hari Pak Budi ini ditelepon oleh sekretarisnya. Dia bilang gini, "Pak, kas kita sangat berkurang sekali, sedangkan minggu depan kita udah mau bayar gaji karyawan." Terus Pak Budi nanya, "Emang berapa saldo keuangan kita sekarang?" "Saldo kita sekarang adalah 70 juta Pak, sementara gaji yang harus dibayar kepada semua karyawan itu sekitar 250 juta. Pada saat tuh sekretarisnya nelfon itu adalah hari Jumat teman-teman. Sementara kalau pembayaran gajinya minggu depannya hari Senin, kok nggak Selasa paling lambat. Jadi tuh kata Pak Budi ke sekretarisnya, "Ya udah, nggak apa-apa, berdoa aja semoga kalian bisa gajian minggu depan ya." Pada saat itu Pak Budi lagi di mobil, dia mau meeting nih sama rekan bisnisnya dari Jepang di daerah Sudirman ya. Oke, setelah
meeting itu ternyata orang Jepang ini pernah berutang kepada Pak Budi dan belum dibayar, yaitu pemasangan kanopi di kantornya. Jadi pada saat itu udah selesai meeting segala macam nih, Pak Budi juga udah malas ngingetin ya, mungkin udah lama banget. Terus orang Jepang ini dengan inisiatif sendiri dibilang, Pak Budi kemarin saya punya hutang, kemarin itu padahal udah lama, berapa sih utangnya? Terus Pak Budi bilang utangnya itu 70 juta. Dibayangin teman-teman nih, 70 juta dan ditagih dia nggak bayar, udah bosan lah dibiarin aja. Oh 70 juta ya udah. Terus si orang Jepang ini membayar dalam bentuk cek, dia bayar bukan bentuk cek, dia bayar cash tapi dalam bentuk US dollar, dia bayarnya 5.000 US dollar. Terus kata orang Jepangnya gini, Pak saya bayar 5.000 US dollar gimana? Itu kata Pak Budi kan, mungkin daripada nggak bayar ya udah nggak apa-apa Pak. Pada saat itu kurs rupiah adalah 1.300. Jadi kalau 5.000 US dollar dikali 1.300 itu totalnya adalah kalau dirupiahkan 65 juta. Sementara utang si Jepang ini adalah 70 juta, kan kurang 5 juta. Terus Pak Budi ini karena rajin bersedekah dengan ikhlas, apa udah dia biasa lah daripada nggak bayar ya udahlah, dibilang sama Bu Budi udah biarin aja lah. Jadi Pak Budi pada saat itu memegang uang kas 5.000 US dollar, di mana lembaran 100 itu ada 50 lembar dan ditaruh di kantongnya. Jadi setelah selesai meeting hari Jumat nih ya, setelah selesai meeting dengan si Jepang ini, Pak Budi ada mengisi acara di salah satu stasiun televisi. Berangkatlah dia ke ke stasiun televisi tersebut ya. Jadi sebelum mengisi acara, Pak Budi ini singgah dulu ke toiletnya, ke toilet tempat di kantor tersebut. Jadi keluar dari toilet itu, Pak Budi ini mau ngasih nih sedekah kepada yang bersih-bersih toilet itu. Kan ada tuh toilet wanita, ada toilet pria kan, ada yang biasa tuh berdiri depannya atau yang bersih-bersih gitu kan. Biasanya Pak Budi ini udah keterusan, udah kebiasaan gitu, kalau setiap ke toilet pasti dia ngasih karyawan itu 100 rupiah udah kebiasaan. Jadi pada saat itu nih dia mau cari uang 100, dia cari di kantongnya, di kantong baju, kantong celana, di dompetnya, di tasnya, kok nggak ada. Yang ada cuma uang yang 5.000 US dollar tadi dengan lembaran 100 dolar ya. Dan itu cuma satu uang yang dimiliki, nggak ada uang dalam bentuk rupiah. Dan teman-teman tahu kan 100 US dollar itu nilainya pada saat itu adalah 1.300.000, dan itu lumayan gede. Biasanya dia sedekah 100.000 itu untuk penjaga toilet juga udah gede banget kali ya. Terus dia ada kebimbangan nih, udah selesai di toilet itu kan, pergi terus balik lagi, pergi balik lagi, terus pergi balik lagi, gitu-gitu kan, sampai beberapa saat Pak Budi ini memutuskan, akhirnya Pak Budi ini memutuskan walaupun ada sedikit perasaan sakit atau gimana, berkorban gitu ya, dia menarik satu lembar uang 100 dolar, kemudian dikasihkan ke penjaga toilet wanita, dan satu lagi 100 dolar uang US 100, satu lembar uang US 100, aduh ribet ya, 100 dolar. Dia menarik satu lembar uang yang nilainya 100 US dollar, dikasihkan kepada yang menjaga di toilet wanita dan di toilet pria ya. Terus karena melihat uang asing ya US dollar gitu, terus mungkin yang penjaga toiletnya tuh nggak biasa juga kali ya melihatnya, jadi dia nanya, ini uang apa Pak? Mungkin saya tidak merendahkan, mungkin selama ini dia lihatnya dalam bentuk nilai rupiah 100.000 lah, lembaran paling gede ya. Terus security yang dekat toilet itu bilang, itu uang US dollar, katanya 100 US dollar itu harganya sama dengan kalau dirupiahkan 1.300.000. Dan itu kagetnya minta ampun tuh nih yang bertugas di toilet wanita sama pria tuh, yang kagetnya minta ampun. Terus dia bilang gini sama penjaga tuh kan, Pak ini beneran buat kita nih? Iya, ini buat kalian nih, kan itu udah menjelang malam lah ya. Dibilang ini, udah ini ajaklah teman-teman kalian makan malamnya. Jadi ya yang biasanya ngasih 100.000 rupiah untuk penjaga toilet itu, dan itu udah gede banget loh biasanya kan, dan sekarang ngasih 100 US dollar dan nilainya 1,3 juta, 1.300.000. Walaupun ada perasaan gimana gitu ya, tapi daripada dia tadi bolak-balik bingung, nggak apa-apa dia sedekahnya aja, dia ikhlas lah. Emang ya sedekah terbaik itu adalah sedekah kita dalam keadaan sulit, dan kita sedekahnya ekstrim gitu, jor-joran gitu, seperti yang dilakukan oleh Pak Budi ini ya. Dan cerita-cerita saya yang sebelumnya tidak kalah juga sedekah yang jor-joran gitu. Dan tahukah teman-teman apa yang terjadi?
itu hari Jumat, dia hari Senin atau Selasanya karyawannya itu harus terima gaji 250 juta, sementara saldonya cuma 70 juta ya. Terus 70 juta udah dapatnya 65 juta dari si Jepang, jadi ada 100 berapa ya, 132 juta, 133 juta, karena 100 dolarnya 200 dolar udah diambil ya. Berapa sisanya tuh? 250 kurangnya. Kemudian nih Pak Budi ini mau pulang nih ya ke rumahnya ke Cikarang atau Kerawang Cikarang kalau nggak salah. Pada saat beliau mau pulang nih, ditelepon nih, ada yang nelfon, dan pada saat Pak Budi lihat orang yang nelfon itu adalah, aduh, ini teman lamanya, teman bisnis aku udah lama banget, dan ini nggak kalah pelitnya dari orang Jepang tadi. Kenapa? Ini orang sudah berutang, udah lama banget, utangnya itu 300 juta, dan Pak Budi ini sudah jenuh lah minta-minta gitu, sampai akhirnya orang ini menghilang tak kemana, dan akhirnya tiba-tiba muncul. Jadi dalam pikiran Pak Budi, orang ini nelfon, aduh dia nelfon lagi, saya lagi nggak ada uang. Jadi dalam pikiran Pak Budi, orang ini nelfon pasti dia mau minjam uang gitu loh, sementara dia sendiri kekurangan uang. Terus dengan berat hati akhirnya diangkat teleponnya, bicara lah dia. Temannya bilang gini, jam berapa nyampe di Cikarang, jam berapa nyampe di rumah? Ya malam lah katanya kan, kata Pak Budi. Jadi Pak Budi ini pulang ke rumah, nggak taunya pas nyampe di rumah, yang temannya ini udah duduk, udah nungguin dulu di rumah. Terus Pak Budi bayangin aja lah, otaknya lagi sumpah nggak ada uang. Jadi track record temannya ini berhutang, dan udah lama itu akhirnya muncul lagi dalam pikiran Pak Budi, dia nih mau nambah hutang lagi nih. Terus pada saat udah duduk nih, udah mulai santai kan, teman ini akhirnya cerita gini, Pak, kemarin kan saya utang 300 juta, mendengar nih gini, gitu kan. Terus Pak Budi bilang, iya, kata Pak Budi, ya 300 juta. Oke, saya bayar cash 250 juta, dan saya bayar cek 50 juta. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Bayangin teman-teman, betapa kagetnya Pak Budi ini, dia tidak pernah menyangka kalau teman ini akan membayar utangnya itu yang udah bertahun-tahun, udah lama banget, dan itu utangnya 300 juta, melebihi dari yang dibutuhkannya untuk bayar gaji karyawannya. Kaget yang dirasakan oleh Pak Budi ini sama dengan yang dirasakan oleh karyawan toilet wanita sama pria tadi pada saat dia menerima uang 100 US dollar itu. Jadi bayangkan teman-teman, dia bersedekah 1.300.000 dan dia 2.600.000, saya 2 gitu, 200 dolar US dollar. Akhirnya dibalas 300 juta, dikembalikan lagi uang itu oleh Allah, yang orang yang tak kemana-kemana gitu akhirnya sadar membawa uang 300 juta. Jadi teman-teman, sedekah pada saat kita sulit itu benar-benar balasannya luar biasa. Emang tidak mudah melakukannya karena udah di saat sulit tuh kita harus mengeluarkan uang, dan itu luar biasa sekali. Gimana menurut teman-teman dengan cerita ini? Ini kisah nyata, silahkan share di kolom komentar. Terima kasih telah subscribe, like, dan komen. Tonton video saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.